Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi parabola, saya akan menjawab pertanyaan dari sobat-sobat kita. Karena dari video-video saya yang telah lalu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat kita, baik pertanyaan yang langsung melalui channel YouTube saya dan juga pertanyaan dari sobat-sobat kita yang di grup-grup Facebook. Sobat kita yang menanyakan bagaimana cara pengaturannya di receiver, karena mungkin ada sobat-sobat yang memahami bahwa pengaturan itu hanya untuk 4 LNB saja. Namun ketika memasang lebih dari 4 LNB, ada beberapa sobat-sobat kita yang kesulitan untuk menyeting pengaturannya. Dan kali ini saya akan bahas, akan coba saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan sobat-sobat kita, baik yang di channel YouTube saya maupun yang di Facebook. Namun sebelum melakukan setting pengaturan di receivernya, jadi sobat-sobat harus ingat-ingat dulu ya. Ingat-ingat dulu untuk pemasangan, untuk instalasi kabelnya ini harus diingat-ingat. Misalnya di sini kita menggunakan disek switch 4x1, maka kabel-kabel yang masuk ke port-portnya ini, maksudnya port 1, port 2, port 3, dan port 4-nya ini sebelumnya harus diingat-ingat dulu. Dan apabila sobat-sobat menggunakan switch on off atau switch 22K juga harus diingat-ingat. Jadi switch 22K ini di jumper dari LNB yang mana, dari LNB yang untuk tracking satelit apa, itu harus diingat-ingat dulu. Bila perlu sobat-sobat catat. Jadi ketika nanti melakukan setting di receivernya itu sobat-sobat tidak lupa ya. Oke, sekarang sobat-sobat akan saya tunjukkan bagaimana saya menginstalasi kabelnya ini ya. Dan ini berkaitan dengan bagaimana nanti kita setting pengaturannya di receiver. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, jadi ini sobat-sobat, di sini saya menggunakan ini ya, menggunakan disek switch 4x1. Jadi mungkin ada beberapa sobat-sobat kita yang beranggapan bahwa ketika kita menggunakan disek switch 4x1 maka hanya diperuntukkan untuk menjumper atau untuk menginstalasi 4 LNB saja ya. Ada beberapa sobat-sobat kita mungkin yang beranggapan seperti itu. Jadi jawabannya tidak ya. Jadi disek switch 4x1 ini bisa untuk menginstalasi lebih dari 4 LNB ya. Nah, ini contohnya, akan saya kasih contoh ya. Jadi bagaimana saya menginstalasinya? Nah, kita mulai dari LNB ini yang paling bawah ini ya. Ini LNB untuk tracking satelit Kinasat 6A ya. Jadi di sini saya pasangkan kabel ini ya di outputnya ini. Nah, dari kabel ini langsung masuk ke ini, ke sini ya. Nah, ini masuk ke ini masuk ke LNB 1 ini ya. Nah, itu masuk ke LNB 1 ini ya. Nah, jadi untuk LNB yang kita pakai tracking satelit Kinasat 6A, jadi kita instalasikan, kita jumperkan ke disek switch pada port LNB 1 itu ya. Nah, ini port LNB 1 ya. Jadi ini sobat-sobat tidak boleh lupa ya, bila perlu dicatat seperti yang saya bilang tadi ini, karena nanti kaitannya dengan ketika kita men-setting pengaturannya di receiver ya, harus kita isikan disek 1.0 nya nanti pada receiver kita isi pada port 1 ya. Nah, ini. Sedangkan untuk pengaturan on off nya, pengaturan 22K di receivernya itu nanti bisa di on kan juga bisa di off kan ya ini ya. Nah, kemudian ini LNB yang kedua. LNB yang kedua ini adalah LNB yang kita pakai untuk tracking satelit Kinasat 6B. Nah, di sini ini LNB yang ini saya menggunakan LNB Twin ya. Jadi LNB Twin itu adalah LNB yang memiliki input dan sekaligus memiliki output ini. Contohnya ini pada tulisannya di sini tertulis LNB dan di sini tertulis RCV ya. Jadi yang tulisan LNB ini adalah input,
RCV ini adalah outputnya. Nah, LNB twin ini adalah LNB yang memiliki switch on off dalam ya. Jadi ketika kita menggunakan LNB jenis ini kita tidak perlu lagi menggunakan switch on off luar ya. Nah, LNB ini inputnya ini yang ada tulisan LNB ini. Nah, ini kabelnya ya. Ini kabel ini kita jumperkan ke LNB yang ini ya. Dan ini adalah LNB yang kita pakai untuk tracking satelit Telkom 4 ya. Jadi dari LNB Telkom 4 ini kita jumperkan ya ke sini, ke LNB yang kita pakai untuk tracking satelit Kinasat 6B. Nah, ini kabelnya ya. Nih. Kemudian dari outputnya ini ya. Jadi ini adalah outputnya ini. Waduh, agak blur ini ya kameranya. Nah, ini dari outputnya ini yang tertulis RCV ini kita masukkan ke disek switch 4x1 ya. Di sini kita masukkan di port LNB2 ya. Jadi ya, ke port LNB2 ya ini ya. Jadi di port LNB2 ini ada 2 LNB ini ya. Ada 2 LNB, yaitu LNB ini yang Kinasat 6B tadi, dan LNB ini yang Telkom 4 nya tadi ya. Nah, kalau sobat-sobat tidak menggunakan LNB twin seperti ini, maka cara menggabungkannya, misalnya sobat-sobat menggunakan LNB single semua ini ya, kedua-duanya ini LNB single, maka sobat-sobat cara menggabungkannya adalah dengan menggunakan switch on off atau switch 22K ya. Ini di jumper, terus dimasukkan ke switch 22K atau switch on off, baru kemudian dari switch on off nya di jumperkan ke disek switch 4x1. Nah, jadi perlu diingat-ingat ini tadi masuknya ke input LNB2 ya. Nah, itu dia ke LNB2. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah LNB yang kita pakai untuk tracking satelit ASIASat 7 ya. Dan ini adalah LNB yang kita pakai untuk tracking satelit ASIASat 5. Dan sama seperti LNB yang kita pakai untuk tracking Kinasat 6B ini ya. Jadi LNB yang kita pakai untuk tracking ASIASat 7 ini juga menggunakan LNB twin ya. Jadi itu di situ ada tulisan LNB ya. Dan di sini ada tulisan RCV sama. Jadi ini gunanya untuk menjumper inputnya ini ya, ada yang tulisan LNB ini dan yang ada tulisan RCV nya ini adalah outputnya yang dari sini nanti kita masukkan ke disek switch 4x1. Jadi LNB yang ada tulisan LNB ini adalah input ya, input yang kita koneksikan ke ini dia ya, ke LNB yang kita pakai untuk tracking ASIASat 5. Jadi kita koneksikan, nah ini ya kabelnya, kita koneksikan ke LNB yang kita pakai untuk tracking ASIASat 7 ini. Nah, seperti ini. Nah, dari sini outputnya ini kita koneksikan ke disek switch 4x1, dan di sini kita masukkan di port 3 yaitu ya, ini dia, ini ya di port 3. Nah, ini perlu diingat-ingat ya, harus diingat-ingat supaya nanti ketika kita setting di receivernya kita harus isikan pengaturannya sesuai dengan ini ya, dengan instalasinya ini. Nah, bagaimana untuk pengaturannya nanti? Untuk pengaturan on off nya, untuk pengaturan 22K di receivernya, dia untuk pengaturan 22K di receivernya adalah misalnya ini adalah LNB untuk
tracking satelit ASA17 ini ya. Nah, di sini ada input dan ada output, maka pengaturan 22K di receiver itu nanti kita isikan off. Sedangkan yang ini ya, ini untuk satelit ASA15 nya, maka pengaturan on off nya di receiver kita isikan on ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan sobat-sobat sudah bisa memahaminya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke LNB yang ini. Ini adalah LNB yang kita pakai untuk tracking satelit MEASAT 3 ya ini ya. Jadi ini adalah LNB yang kita pakai untuk tracking satelit MEASAT 3. Di sini saya menggunakan LNB single ini ya. Ini adalah LNB single. Di LNB single itu hanya ada outputnya saja ya. Ini ada RCV saja, sedangkan yang LNB ini dia buntu ini ya. Dia ada output saja, tidak ada inputnya ya. Jadi ini kita pakai untuk tracking MEASAT 3. Dan ini LNB yang terakhir. Ini adalah LNB yang kita pakai untuk tracking satelit Thaicom 5 ya. Dan ini juga adalah LNB single. Nah, di sini saya menggabungkan LNB yang kita pakai untuk tracking Thaicom 5 dengan LNB yang kita pakai untuk tracking MEASAT 3 ini kita gabungkan menggunakan switch on off ya. Jadi ini ya, kita menggabungkannya dengan switch on off atau switch 22K ya. Nah, itu dia. Itu ada tulisan on dan ada tulisan off ya di situ ya. Nah, ini yang dari LNB Thaicom 5 nya ini kita urutkan ya ini. Nah, ini masuknya ke sini ini ya. Nah, ini masuknya ke sini ini, dan di sini bisa kita lihat ya. Nah, di situ masuk ke input on ya itu ya. Ini ke input on ya. Berarti yang MEASAT-nya di sini masuk di input off ya. Nah, ini dia, ini yang untuk MEASAT ini ya. Nah, ini masuk di input off nya. Kemudian dari switch on off ini, dari switch 22K ini, outputnya ini kita jumper, kita pasang kabel ke DSEC switch 4x1 ini ya. Nah, nih, jadi dari sini kita jumper, kita pasang kabel ya, kita instalasikan ke DSEC switch 4x1, dan di sini masuk ke input LNB 4 itu ya, pure ya. Oke, itu tulisannya sudah tidak jelas lagi ya. Nah, itu nah ini masuk di LNB 4 ya. Nah, itu dia. Jadi dari ketujuh LNB ini kita menggunakan dua pasang LNB twin ya. Ini sepasang ya. Ini sepasang ya. Satu pasang LNB single. Jadi ini ya. Ini dia LNB singlenya. Ini yang kita gabung menggunakan switch on off tadi ya. Kita gabung menggunakan switch on off ini, dan satu buah LNB single lagi yang kita langsungkan ya. Jadi dari LNB single ini kita langsungkan ke DSEC switch 4x1. Kemudian baru dari DSEC switch 4x1 ini ya, dari DSEC switch 4x1 ini kita pasangkan kabel dari outputnya ini, kita pasangkan kabel ke receivernya. Nah, itu dia tuh kabelnya ya. Nah, itu nah ini masuk ke receiver ya. Oke, dan di sini saya menggunakan receiver merek Kitmicom tipe Quoxin ini ya. Nah, untuk mendeteksi bar sinyalnya kita menggunakan receiver ini ya. Dan sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara setting atau cara pengaturannya di receivernya ya. Jadi pengaturan di receivernya kita sesuaikan dengan bagaimana kita menginstalasi ini tadi ya, harus sama ya.
supaya nanti bisa menerima sinyal ya. Kalau nanti settingannya nggak sama ya tidak bisa mendapatkan sinyal ya sobat-sobat ya. Oke, namun sebelum kita lakukan setting atau kita melakukan pengaturan di receivernya, buat sobat-sobat yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya ini, dan buat sobat-sobat yang merasa bahwa channel saya ini bermanfaat silahkan juga sobat-sobat share kepada sobat-sobat kita yang lain, jadi supaya video saya ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang ya. Oke sobat-sobat, di sana itu bisa dilihat ya, jadi parabolanya sudah saya tegakkan lagi ya, dan saatnya sekarang saya akan tunjukkan pengaturannya di receiver ya. Oke, sekarang kita akan lihat ya pengaturannya. Kita masuk ke menu dulu ya, dan ini kita mulai dari satelit Thaicom 5 ya, jadi kita mulai dari LNB yang paling pinggir dulu. Ini adalah channel PPTV HD ini ya, channel PPTV HD yang berada di satelit Thaicom 5 ya ini ya. Jadi akan kita cek pengaturannya seperti apa ya. Kita masuk ke menu. Nah, itu masuk ke pengaturan antena ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini pengaturan yang harus diatur dan tidak boleh salah ya ini ya. Jadi ini dia untuk 22K nya ini sobat-sobat ya. Ini untuk 22K nya ini di sini on ya. Jadi ini sesuai dengan instalasi yang kita pasang di LNB nya tadi ya. Jadi dari LNB yang kita pakai untuk tracking Thaicom 5 kita koneksikan ke switch 22K yang berada pada input on tadi ya. Jadi ini harus kita isikan on ya. Oke. Kemudian yang tidak boleh salah lagi untuk di sek 1.0 nya ini ya. Di sini kita isikan port 4, dan port 4 ini sesuai dengan instalasi yang dari switch on off tadi kita masukkan. Dari switch on off tadi outputnya kita masukkan ke input di switch 4x1 pada port 4 nya ya tadi ya. Jadi tadi kalau sobat-sobat masih ingat penjelasan saya tadi kita masukkan di port 4 ya pada di switch 4x1, maka di sini untuk di switch 1.0 nya harus kita isi 4 di sini ya, port 4 ya. Nah, kemudian ini yang paling bawah ini ya, ini jadi di sini tertulis di switch 1.1 ini kita off kan saja ya. Jadi di switch 1.1 ini fungsinya adalah untuk mengatur apabila kita menggunakan disek switch 8x1 ya. Jadi kalau kita menggunakan disek switch 8x1 maka disek 1.1 ini baru kita isi. Kalau kita sebatas hanya menggunakan disek switch 4x1 maka ini tidak perlu diisi atau di off kan saja. Oke, selanjutnya kita akan masuk atau akan kita lihat pengaturannya di LNB berikutnya, yaitu LNB yang kita pakai untuk tracking satelit Masa 3 ya. Oke, dan sekarang akan kita cek pengaturannya ya. Nah, ini dia pengaturannya seperti ini ya sobat-sobat ya. Nah, ini untuk 22K nya di sini off ya, karena tadi dari output LNB nya ya tadi kita koneksikan di switch 22K nya pada input off tadi ya. Kalau sobat-sobat ingat tadi kita masukkan di input off nya ya pada switch 22K nya. Jadi untuk 22K di sini kita harus isikan off juga. Kemudian untuk pengaturan disek 1.0 nya ini kita isi 4 juga ya, sama dengan yang Thaicom 5 tadi ya. Jadi ini harus sama dengan ketika kita menginstalasi di disek switch 4x1 nya tadi ya. Jadi tadi dari output switch 22K nya kita masukkan di port 4 tadi ya, dan di sini kita harus isi 4 juga di sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke satelit berikutnya atau ke LNB berikutnya. Jadi setelah Measat ya itu ada LNB ACSat 5. Oke, kita lihat ya. Oke, ini dia, ini channel Dubai Spot ini ya, Dubai Spot pada satelit ACSat 5 ini ya. Dan sekarang akan kita cek pengaturannya ya.
Nah, ini dia. Jadi di sini untuk 22K-nya pengaturannya on ya. Jadi di sini kenapa di sini on? Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk LNB yang kita gunakan pada satelit ASA 5 ini dan yang kita pakai untuk satelit ASA 7 itu, dua LNB tersebut menggunakan LNB twin ya tadi ya. Yang kita atur on ini adalah LNB yang hanya terdapat outputnya saja ya, tidak ada inputnya. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa pengaturannya untuk yang hanya terdapat output saja, tidak terdapat input di situ. Kalau kita menggunakan LNB twin, maka pengaturannya harus di on kan. Dan di sini ini contohnya kita on kan ya. Dan untuk di sek 1.0-nya kita isi 3 ya. Ini sesuai dengan instalasi yang dari LNB ke disek switch 4x1 tadi masuk di port 3 tadi ya. Maka di sini pengaturannya untuk di sek 1.0-nya ini kita isi di port 3 juga. Oke, sekarang kita lanjutkan ke satelit berikutnya, yaitu satelit ASA 7 ya. Jadi satelit ASA 5 dan satelit ASA 7 itu kita menggunakan LNB twin tadi ya, yang kita jumperkan tadi ya. Jadi dari satelit ASA 5 tadi kita jumperkan kabel ke LNB satelit ASA 7 ya. Sekarang akan kita cek untuk pengaturannya yang ASA 7 ya. Oke, ini dia yang ASA 7 ya. Ini channel 10 Pakistan ya, ini teracak ya. Sinyalnya 85% ya. Nah, sekarang akan kita cek pengaturannya seperti apa. Dan ini dia pengaturannya ya. Untuk 22K-nya kita isi di sini off ya. Kenapa di sini kita isi off? Karena untuk LNB yang kita pakai untuk satelit ASA 7 tadi itu kita menggunakan LNB twin yang di situ terdapat input sekaligus terdapat output ya. Maka pengaturan 22K-nya di sini kita isikan off. Sedangkan untuk di sek 1.0-nya kita isikan port 3, sama dengan yang ASA 5 tadi ya, sama-sama port 3-nya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke satelit berikutnya, yaitu satelit Telkom 4 ya. Jadi setelah ASA 7 tadi, kemudian Telkom 4. Ini dia Telkom 4 ya. Oke, ini dia adalah channel Indosiar ya, yang berada pada satelit Telkom 4 ya. Tuh sinyalnya 91% ya. Dan sekarang akan kita cek pengaturannya ya. Nah, ini dia pengaturannya. Ini bisa coba lihat. Untuk 22K-nya kita isi on ya, sesuai dengan instalasi pengkabelannya tadi ya. Dan untuk di sek 1.0-nya kita isikan port 2 ya. Kenapa ini tadi on? Karena untuk LNB yang dipakai satelit Telkom ini kita menggunakan LNB twin yang disitu hanya terdapat output saja ya tadi ya. Jadi kalau yang terdapat output saja, tidak ada inputnya, maka di sini harus kita isikan on. Kemudian kenapa di sini port 2? Karena tadi dari LNB Telkom ini tadi kita pasang kabel ya, kita jumperkan ke LNB yang kita pakai untuk satelit Cinasat 6B tadi ya, kita jumperkan, dan dari Cinasat 6B baru kita masukkan ke disek switch 4x1 nya pada port 2 ya tadi ya. Maka di sini harus kita isi port 2. Oke, selanjutnya akan kita cek satelit berikutnya, yaitu satelit Cinasat 6B ya. Oke, dia Cinasat 6B ya. Oke, ini channel CCTV 5 ya. Ini channel CCTV 5. Oke, sekarang akan kita cek pengaturannya ya. Nah, ini dia pengaturannya ya. Di sini 22K-nya off ya. Karena LNB yang kita pakai tadi adalah LNB yang di situ terdapat input dan juga terdapat output ya. Maka di sini 22K-nya kita off kan. Kemudian pengaturan di sek 1.0-nya kita isi port 2 ya. Kita sesuaikan dengan instalasi pengkabelannya tadi. Jadi dari LNB Cinasat 6B tadi kita masukkan di port 2 pada disek 4x1 nya tadi ya.
Oke, sekarang kita masuk ke satelit yang terakhir, yaitu satelit CINASAT 6A ya. Oke, ini dia, ini satelit CINASAT 6A ya, XZTV ini. Dan sekarang akan kita cek pengaturannya ya. Oke, jadi untuk LNB yang kita pakai tadi adalah LNB single ini ya sobat-sobat ya, LNB single. Ini dia, jadi pengaturan 22K nya ini bisa kita isi off, juga bisa kita isi on ya, karena ini menggunakan LNB single. Jadi dari LNB tersebut langsung kita koneksikan ke disk switch 4x1, maka di sini bisa diisi off atau juga bisa diisi on ya. Ini saya buktikan ketika kita rubah di on. Nah oke, ini kan tetap mendapatkan sinyal ya. Jadi ini bisa on juga bisa off ya. Jadi terserah sobat-sobat mau diisi on atau diisi off ya. Nah kemudian untuk disk 1.0 nya ini di sini masuk di port 1 pada disk switch 4x1 nya ya. Maka di sini kita isi port 1 juga. Oke sobat-sobat, sampai di sini mudah-mudahan sobat-sobat bisa memahami penjelasan saya ya. Jadi buat sobat-sobat yang mungkin ketika hanya menonton sekali video ini tidak langsung paham, mungkin bisa diulang-ulang ya, bisa diulang-ulang beberapa kali supaya sobat-sobat bisa benar-benar memahaminya ya. Oke sobat-sobat, tadi sudah bersama-sama kita lihat seperti apa pengaturannya di receiver ya. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa tetap dukung saya dengan like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum.